Wa qad warada nahyus salafi anil julusi ilal qussasi. Nah, ya, sungguh kata Imam Al-Ghazali, ya, ada beberapa nas, ada beberapa riwayat, ya, larangan daripada salafun saleh anil julusi untuk duduk ilal qussasi kepada orang-orang yang pandai berkisah. Idh kana yatakallamu fi ilmil akhirah, karena adanya beliau Imam Hasan Al-Basri itu membicarakan, membahas terkait dengan ilmu akhirat, wa tadhkiri bil mauti, dan mengingatkan kematian, wa tanbihi ala uyubin nafsi, ya, dan menyadarkan akan aib diri, kekurangan diri. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah, rekan santri yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita masih pada Kitabul Ilmi, tepatnya pada bagian pembahasan yang berkenaan dengan masalah bidang ilmu pengetahuan yang sudah berubah istilahnya. Yang kemarin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu membahas tentang ilmu tauhid, ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di al-lafzur rabi', ya, di bagian yang keempat, ya, lapas yang keempat terkait dengan istilah yang sudah berubah maknanya dari apa yang dimaksud oleh para salafun saleh, para pendahulu. Sebelum itu kita bacakan surah Al-Fatihah dulu kepada musannif ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ala manawi salafun saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-lafdzur rabi'u, ya, lapas yang keempat, adzikru, yaitu zikir, wa tadhkiru, dan mengingatkan. Jadi zikir ini ingat, wa tadhkir dan mengingatkan. Dalam artian istilah at-tadhkir atau zikir yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini adalah, ya, orang yang biasa tampil di khalayak umum dalam mengingatkan orang-orang kepada kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan tazkir, kurang lebih seperti itu. Oke. Faqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Wa dzakir, dan berilah peringatan, ya, ingatkanlah orang-orang, fa inna dzikra, karena sesungguhnya, ya, peringatan itu, mengingatkan orang-orang itu kepada kebenaran, tanfa'ul mu'minin, itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Oke. Ini salah satu ayat, ya, yang menjadi sumber, ya, munculnya istilah zikir atau at-tadhkir. Wa qad warada fis sana'i 'alal majalisi dzikri akhbarun katsiratun. Wa qad warada, dan sungguh telah warid, ya, telah ada hadis atau riwayat nas fis sana'i yang berkenaan dengan pujian alal majalisi dzikri, atas majelis zikir, ya, akhbarun katsiratun. Jadi hadis yang sangat banyak. Jadi ada banyak sekali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, suatu riwayat yang mengindikasikan, ya, suatu riwayat yang menegaskan akan keistimewaan atau terpujinya sana yang namanya majelis zikir itu. Oke. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, ya, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah di sana, ya, kurang lebih seperti itu. Qila, kemudian dikatakan,
Artinya ada orang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannati?" Lantas apa itu taman-taman surga? Wahai Rasulullah, qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisud dzikri, yaitu majelis zikir, ya, majelis yang dimana ada sekelompok orang-orang yang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara langsung atau secara peringatan, dalam artian ada orang yang menyampaikan materi yang berkenaan atau yang mengarah kepada membuat orang-orang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa kita yang dimaksud majelis zikir ini adalah ya terkait dengan majelis ilmu, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa fil hadisi, dan di dalam satu hadis, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat sayyahina yang berkeliaran fil hawai, pada udara, artinya yang berterbangan di udara, siwa malaikatil khalqi, yang selain daripada malaikat makhluk, artinya yang selain malaikat yang ada di bumi, ya, seperti malaikat makhluk, ya malaikat yang pencatat pahala, pencatat dosa, malaikat yang menurunkan hujan dan semacamnya. Yang selain daripada itu yang dimaksud dengan sayyahin. Jadi ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembara di udara, kurang lebih seperti itu. Oke. Idza ra'au majalis dzikri, nah apabila para malaikat tersebut melihat suatu majelis zikir, yunadi ba'duhum ba'do, maka akan memanggil sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ala halummu ila bughyatikum, ya, ala, ya, ingatlah, sadarilah, halummu, mendekatlah kalian, ila bughyatikum, kepada apa yang kalian cari. Artinya sesuatu yang memang di mana mereka itu ditugaskan untuk mencari itu. Artinya di sini yang dimaksud adalah majelis zikir. Jadi ketika para malaikat sayyahin ini dalam misinya berkeliaran, ya, di udara itu mencari majelis zikir, kemudian mereka tiba-tiba melihat suatu majelis zikir, maka akan saling memanggil antara satu dengan yang lain untuk ikut serta, bahasa kasarnya seperti itu, untuk menghadiri majelis zikir yang sedang mereka cari, atau yang disebut dengan bugyahnya mereka, barang berharganya mereka. Oke. Fayatunahum, akhirnya mereka pun semua mendatanginya, wa yahaffuna bihim, dan mereka pun meliputinya, meliputi majelis zikir tersebut, wa yastami'una, dan mereka mendengar apa yang sedang berlaku di majelis tersebut. Ala, ya, sadarilah, fadhkurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah, wa dzakkiru anfusakum, dan ingatkanlah diri kalian. Oke. Nah, ini semua adalah riwayat-riwayat, ya, walaupun kata beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah taala masih banyak lagi yang lain, jadi hanya ada beberapa riwayat saja yang beliau sebutkan di sini terkait dengan keistimewaan yang disebut dengan majalisu adzikri. Satu ayat, kemudian ada dua riwayat di sini. Oke. Fanuqila dzalika ila ma tara aksarul wu'adhi fi hadha zaman yuwadhibuna alaihi wa huwa al-qasas. Oke, fanukila, kemudian dipindahkanlah dzalika, yang demikian itu, artinya istilah tadzkir, yang mana itu merupakan muatan daripada riwayat-riwayat tadi di atas, ila ma tara, kepada apa yang engkau lihat, ya, wahai pembaca kitab Ihya, kurang lebih seperti itu. Aksarul wu'adhi fi hadzal zaman, kebanyakannya para uaz, para penasihat yang memberikan nasihat, yang memberikan ujangan, fi hadzal zaman, pada zaman ini, yuwadhibuna alaihi, ya, mereka sangat memperhatikan alaihi, atasnya, atas yang demikian itu, wahwa al-qasasu, yaitu kisah. Jadi di zaman beliau Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kebanyakan yang bermunculan, ya, itu istilah tazkir, ya, sudah dialihkan, sudah beralih kepada apa yang merebak pada saat itu dari para pendai, uaz, atau para orator dan lain sebagainya, yang mana mereka sangat memperhatikan itu, yang mana itu adalah kisah.
artinya suatu majelis yang di majelis tersebut itu syarat dengan penyampaian-penyampaian terkait dengan masalah kisah. Nah, padahal yang dimaksud dengan tazkir dalam beberapa riwayat atau yang sebenarnya tazkir itu adalah sesuatu yang sebenarnya bagus, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ya, kata Imam Al-Ghazali, kebanyakannya para wa'az itu rata-rata mereka itu di majelis mereka itu adalah yang seperti ini, seperti kisah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wal asy'aru, dan syair-syair. Jadi di majelis yang banyak sekali di syair disampaikan di situ, wasyathu, dan juga asyathu. Asyathu ini adalah satu kajian ketauhidan yang mana di situ syarat dengan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang terkadang susah untuk dipahami, susah untuk dimengerti, yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Ya, perkataan-perkataan yang terkadang ya orang awam tidak mampu untuk mencernanya. Nah, itu asyatah. Jadi asyatah ini adalah bagian dari ilmu tasawuf ya, kurang lebih seperti itu, atau ilmu ketauhidan lah ya. Cuma ya pemaparannya itu tidak seperti biasanya, atau ya jarang didengar, atau bahkan tidak berdasar, kurang lebih seperti itu. Wattomatu, dan begitu juga tomat. Nah, tomat juga ini sebenarnya bagian daripada ilmu kalam juga, dalam artian ilmu ketuhanan juga, yang mana tomat ini kurang lebih hampir sama dengan asyatah. Kajian-kajiannya ini adalah yang berkenaan dengan masalah ketuhanan. Cuma ya mereka ini ya, atau kajiannya ini itu syarat dengan pemaparan ya sesuatu dalil yang tidak seperti apa yang dimaksud oleh para ulama atau para sahabat terkait dengan dalil itu. Jadi bahasa kasarnya ya, nas-nas itu ya dipaksakan ya, untuk melegalkan ya, apa yang mereka inginkan dari sisi ketuhanan ya. Apa yang mereka inginkan dari sisi ketuhanan, walaupun lapas-lapas atau nas-nas itu sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Jadi ini yang disebut dengan tomat ya. Baik asyatah dan at-tomat ini keduanya adalah sama-sama aliran kalamiah ya, aliran kalam atau orang-orang mutakallimin, orang-orang yang kajian-kajiannya itu berkenaan dengan masalah ketauhidan, masalah ketuhanan. Oke. Nah, rata-rata di zaman Al-Ghazali rahimahullahu taala ya istilah tazkir itu justru yang seperti ini. Nah, yang empat ini. Oke. Amal qasasu, adapun kisah ya atau dongeng lah bahasa kasarnya seperti itu, fahiya bid'atun, maka itu adalah bid'ah. Wa qad warada nahyus salafi anil julusi ilal qussasi. Nah, ya, sungguh kata Imam Al-Ghazali ya, ada beberapa nas, ada beberapa riwayat ya, larangan daripada salafun saleh anil julusi untuk duduk ilal qussasi kepada orang-orang yang pandai berkisah. Jadi orang-orang salafun saleh itu ada riwayat-riwayat daripada mereka yang mana mereka itu sangat melarang untuk menghadiri majelis yang di majelis itu hanya memuat, hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kisah, dengan dongeng dan lain sebagainya, yang tentunya tidak berdasar atau bahkan dipenuhi dengan kebohongan ya. Tapi terkadang juga Bapak Ibu sekalian ya, ada kisah-kisah yang memang berdasar. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala adalah kisah-kisah yang tidak berdasar, yang direkayasa, yang diada-adakan. Oke. Waqalu, dan mereka berkata, para salafun saleh itu mengatakan, lam yakun dzalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu tidak pernah ada yang demikian itu pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala fi zamani Abi Bakar, dan tidak pula pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga baginda Umar radhiyallahu anhuma. Hatta dhaharatil fitnatu ya, sehinggalah terjadi fitnah, artinya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa dhaharal qussasu, dan bermunculanlah itu orang-orang yang pandai berkisah ya. Waruyah, dan diriwayatkan, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kharaja minal masjidi ya, pernah suatu ketika dia keluar dari masjid. Waqala, seraya beliau berkata, ma akhrajani illal qassu, tiadalah yang mengeluarkanku dari masjid itu kecuali
al-qassu, orang yang berkisah di dalamnya. Walau lahu lama kharajtu, andai bukan karena dia maka aku tidak akan keluar dari masjid itu. Jadi baginda Abdullah bin Umar ini ya, dia keluar dari suatu masjid yang mana di masjid itu ternyata ada orang yang pandai berkisah. Nah, itu yang kemudian menyebabkan beliau keluar sesuai dengan pengakuannya di dalam riwayat ini. Ini kan menandakan bahwa beliau itu tidak terlalu setuju, ya, tidak terlalu sukalah bahasa mafhumnya seperti itu kepada orang yang hanya pandai berkisah saja di satu majelis yang tidak menimbulkan manfaat apapun. Oke. Wa qala Damrah, nah berkata Damrah rahimahullah, qultu li Sufyan Ats-Tsauri, aku pernah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, nastaqbilul qassa biwujuhina, apakah kami ini bisa untuk menghadap atau menghadiri ya seorang yang pandai berkisah biwujuhina dengan wajah kami, artinya kami ya hadir di situ ya secara total, yang menghadap, mendengarkan ya nasihat atau kisah-kisah yang mungkin dia paparkan pada ceramahnya ya. Faqala, kemudian pada saat itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menjawab, wallu al bid'ah zuhurakum, tinggalkanlah bid'ah itu zuhurakum, di belakang kalian. Jadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala tidak setuju ya, tidak rela kalau Ad-Damrah ini ikut menghadiri majelis yang seperti itu. Jadi itu ketidaksukaan daripada Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Oke. Wa qala Ibnu Aun, dan berkata Ibnu Aun, dakhaltu ala Ibnu Sirin, ya aku pernah suatu ketika masuk menemui Ibnu Sirin. Faqala, kemudian Ibnu Sirin ini berkata, maka al-yauma min khabar, ya. Ada apa hari ini dari berita? Maksudnya berita apa yang ada pada hari ini? Nah, apa kabar di luar sana, kurang lebih seperti itu. Fakultu, aku pun menjawab, kata Ibnu Aun, nahal amirul qussasa ayyakussu, ya, Amirul Mukminin di luar sana itu melarang orang-orang yang pandai berkisah untuk berkisah di suatu majelis, untuk tampil di dalam satu majelis. Ya, ada larangan daripada Amirul Mukminin. Nah, jadi dari riwayat ini kita bisa tebak bahwa Amirul Mukminin juga ya ternyata tidak suka adanya di rakyatnya orang yang al-qas, yang pandai berkisah, yang tidak punya sandaran, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam ibarah lain ya, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala kemudian berkata ya dalam ibarah lain, beliau mengatakan, wa qad wuffiqa bis-shawab, ya sungguh Amirul Mukminin itu ya telah diberi taufik dengan kebenaran. Artinya tindakan yang dia lakukan ya, dalam melarang orang-orang yang pandai berkisah untuk tampil di depan umum, itu adalah sesuatu yang benar, itu adalah sesuatu yang tepat. Itu dalam ibarah-ibarah yang lain. Oke. Wa dakhala al-A'mash Jami' al-Basrah, ya pernah suatu ketika Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala memasuki Masjid Jami' Basrah. Fara'a qassan yakussu. Nah, pada saat itu dia melihat seorang yang pandai berkisah sedang berkisah. Wa huwa yaqulu, dalam keadaan dia berkata, al-qass itu ya, orang itu, haddatsanal A'mash, ya. Kami ya, diberitakan oleh Imam A'mash, ya. Fatawassatul halqah. Nah, kemudian Imam A'mash begitu dia dengar perkataan orang itu yang mengatakan bahwa ya, kami pernah diberitakan, ya, disampaikan suatu riwayat dari Al-A'mash. Nah, sedangkan orangnya ya, itu Imam A'mash sedang ada pada saat itu. Akhirnya ketika dia dengar ya, dia pun ya, maju ke tengah-tengah halaqah, ke tengah-tengah orang yang sedang berkumpul mendengarkan ceramah daripada orang yang pandai berkisah itu. Ya. Wa ja'ala yantifu sya'ra ibtihi. Kemudian jadilah beliau, artinya Imam A'mash pada saat dia sudah berada di tengah-tengah majelis, yantifu sya'ra ibtihi, dia kemudian ya mencabut bulu ketiaknya. Artinya dia berekspresi di situ ekspresi yang tidak sopan lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Faqala al-qassu, kemudian berkatalah si penceramah itu ya, si orator itu, ketika melihat Al-Imam A'mash berlaku seperti itu di majelisnya, ya Syekh, wahai Syekh, ala tastahi, tidakkah engkau malu? Ya, karena ya memang itu adalah
ekspresi atau perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan di majelis. Jadi itu dikategorikan sebagai su'ul adab. Jadi pada saat itu melihat Al-Imam A'mas bertingkah seperti itu, ya akhirnya dia tegur. Apa kata dia? Tidakkah anda malu wahai Syekh berlaku seperti itu di tengah majelis? Faqala, kemudian Imam A'mas berkata begini, lima, untuk apa saya malu? Ana fi sunnatin, saya sedang melakukan sunnah, ya, karena memang mencabut bulu ketiak itu adalah sunnah. Wa anta fi kadzibin, sedangkan engkau itu dalam kebohongan. Anal A'mas wa mahaddastuka, aku ini A'mas dan aku tidak pernah menyampaikan berita seperti itu, tidak pernah menyampaikan kisah yang seperti itu. Jadi diskakmatlah kurang lebih seperti itu oleh Imam A'mas. Artinya orang ini yang berkisah ini sedang mengarang-ngarang cerita, bahasa kasarnya seperti itu, hingga menjual nama Al-Imam A'mas, padahal Imam A'mas tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu yang kemudian membuat dia bereaksi tidak setujulah, ya, sambil mengatakan bahwa ya, anda ini adalah seorang pendusta. Oke. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aksarun nasi kadziban al-qussas wa su'alu, ya. Paling banyaknya manusia itu bohongnya adalah al-qussas, orang yang pandai berkisah itu, ya. Terkadang ya ditambahlah, terkadang ya direkayasa, ya, terkadang dikurangi dan lain sebagainya. Itu bagian daripada kedustaan. Wasu'alu, dan begitu pula orang yang selalu bertanya, ya, di satu majelis bertanya, Ustadz begini ada masalah, kemudian dia cerita dulu, setelahnya itu bertanya misalnya, ternyata cerita-cerita sebelumnya itu adalah cerita-cerita yang direkayasa. Nah, orang-orang yang seperti itu ya biasanya itu rawan dengan kedustaan atau kebohongan, atau yang disebut dengan su'al. Oke. Wa akhraja Aliun radhiyallahu anhu al-qussasa min masjid Jami'il Basrah, ya. Pernah suatu ketika, kata Imam Al-Ghazali, Ali radhiyallahu anhu, ya, itu mengeluarkan al-qussasa, ya, orang yang pandai berkisah, min masjid Jami'il Basrah, dari masjid jami'nya kota Basrah. Walamma sami'a kalam al-Hasan al-Basri rahimahullah, dan ketika ia mendengar perkataannya, ya, ujangannya, penyampaian daripada al-Imam al-Hasan al-Basri, lam yukhrijhu, ia tidak mengeluarkannya, ya. Jadi ketika Imam Hasan al-Basri yang tampil di Jami' Basrah itu, di masjid jami'nya itu, nah pada saat itu Ali radhiyallahu anhu justru tidak mengeluarkan Imam Hasan al-Basri, tetapi Al-Qas, orang yang pandai berkisah itu, dia keluarkan. Nah, kenapa? Idh kana yatakallamu fi ilmil akhirah, karena adanya beliau Imam Hasan al-Basri itu membicarakan, membahas terkait dengan ilmu akhirat, wat tadhkiri bil mauti, dan mengingatkan kematian, wat tambihi ala uyubin nafsi, ya, dan menyadarkan akan aib diri, kekurangan diri, ya. Disadarkan orang-orang pada saat itu tentang kelemahan dia, aib dirinya, wa afatil amali, dan bahaya amalan-amalan, amalan ini tidak baik, amalan begini tidak baik. Nah, wa khawatir syaitan, dan bahayanya syaitan, wa wajhil hadri minha, dan ya, cara menghindarkan diri daripada syaitan, wa yudzakiru bi ala'illahi wa na'ma'ihi, dan mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah, wa na'ma'ihi, kurang lebih hampir sama, ala dan na'ma, wa taqsiril abdi fi syukrihi, ya, dan ya, melalaikan hamba dalam syukurnya. Artinya apa? Artinya ya disadarkan orang-orang pada saat itu bahwa yang namanya manusia sangat lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya, tapi manusia itu ya banyak yang tidak bersyukur. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menyadarkan orang pada saat itu akan kelemahan dia dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrifu haqaratad dunya, dan yang memperkenalkan ya haqaratad dunya, kehinaan yang namanya dunia. Dipaparkan hinanya dunia begini-begini dan lain sebagainya. Wa uyubaha, dan juga aib dunia. Wa tasarrumaha, dan fananya dunia. Wa qillata ahdiha, dan sedikitnya kebenarannya, ya, kurang lebih seperti itu, sedikit janjinya, ya. Di ibarat lain mengatakan bahwa naksi ahdiha, ya, batalnya janjinya. Artinya setiap apa yang dijanjikan oleh dunia itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah abadi untuk kita miliki. Wa khataral akhirah wa ahwalaha, dan bahayanya akhirat, menegangkannya akhirat, wa ahwalaha, dan huru-hara akhirat.
Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Basri rahimahullahu taala. Nah, ini yang kemudian membuat Ali radhiyallahu anhu itu tidak mengeluarkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari masjid jami'nya kota Basra, karena yang muatan daripada penyampaiannya atau ceramahnya rata-rata ya berkaitan dengan masalah agama yang sangat mulia sekali, yang menyadarkan orang kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Oke. Fahadha huwa tadhkirul mahmudu syar'an. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini artinya pemaparan Imam Al-Hasan Al-Basri ini adalah tazkir. Inilah yang dimaksud tazkir al-mahmudu, yang terpuji syar'an secara syariat. Bukan kisah-kisah yang tidak tentu arah dan semacamnya. Alladzi ruwiyal hasu alaihi, ya, yang mana diriwayatkan motivasi alaihi, ya, menggalakkan ke atasnya. Artinya ya, tazkir yang seperti ini yang ada riwayat hadis agar supaya kita galakkan, ya, diperbanyak fi hadisin, dalam suatu hadis Abi Dzar, ya, yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, haitsu qala, ketika ia berkata, huduru majlis dzikrin, ya, menghadiri majelis zikir, afdalu min sholati alfi rakaatin, itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Wa huduru majlisi ilmin, dan menghadiri majelis ilmu, afdalu min ibadati alfi maridin, min iadati alfi maridin, itu lebih afdal daripada menziarahi 1000 orang yang sakit. Wa huduru majlisi ilmin, dan menghadiri majelis ilmu, afdalu min syuhudi alfi janazatin, lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah, ya. Fakila, kemudian dikatakan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia sampaikan hadis seperti ini yang diriwayatkan dari Abu Dzar tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, dan daripada membaca Al-Quran, artinya apakah menghadiri majelis zikir juga itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran? Padahal kita tahu membaca Al-Quran itu fadilahnya luar biasa sekali. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pada saat itu, wa hal tanfa'u qiraatul Quran illa bil ilmi, apakah bermanfaat membaca Al-Quran itu kecuali dengan ilmu? Artinya, ya, membaca Al-Quran itu tidak ada gunanya juga kalau tidak ada ilmunya. Nah, artinya tetap menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran, karena pembacaan Al-Quran itu sudah pasti diiringi oleh keilmuan, kan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita paparkan ini, inilah yang mengindikasikan bahwa, ya, zikir itu sangat mulia, dan yang dimaksud zikir itu adalah penyampaian-penyampaian di majelis yang bermuatan seperti apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tadi di atas, yaitu berkenaan dengan masalah akhirat, berkenaan dengan masalah hinanya dunia, berkenaan dengan masalah, intinya adalah yang menyadarkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Oke. Wa qala Atha rahimahullah, dan berkata Imam Atha bin Rabah rahimahullah, majlisu dzikrin, ya, majelis zikir itu yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi, itu dapat menghapuskan 70 majlis daripada majlis-majlis yang tidak ada gunanya. Jadi menghadiri satu majlis zikir saja itu mampu menghapus kesalahan yang kita lakukan pada majelis-majelis yang tidak ada gunanya atau majelis-majelis yang penuh kesalahan. Oke. Faqad ittakhadhal muzakhrifuna, ya, hadhil ahaditsa hujjatan ala tazkiyati anfusihim. Dan sungguh mengambil orang-orang yang muzakhrifun, orang-orang yang memoles, menghiasi diri dengan sesuatu, artinya yang tidak menampakkan keasliannya. Nah, orang-orang bahasa mafhumnya adalah orang-orang yang tidak benar, kurang lebih seperti itu. Hadhil ahadisa, nah ini hadis dia ambil hujjatan sebagai hujjah ala tazkiyati anfusihim, atas mensucikan diri mereka, artinya dalam membela diri, ya. Wa naqalu ismat tadzkir ila khurafatihim, dan mereka memindahkan, ya, nama atau istilah tadzkir itu ila khurafatihim, kepada khurafat mereka, rekayasa mereka. Jadi orang-orang yang tidak benar, orang yang tidak baik itu terkadang menjadikan hadis ini, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di atas tadi, ya, huduru majelis ilmin dan seterusnya, itu dijadikan sebagai suatu pegangan, ya, sebagai suatu dalil alasan akan apa yang mereka
lakukan akan apa yang mereka sedang terapkan di tengah masyarakat, dalam artian tampil menyampaikan kisah-kisah dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Ketika ditanya, ini dalilnya mana? Oh, langsung disebutkan, huduru majlisi ilmi bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, mereka telah memindahkan ya istilah tazkir kepada apa yang menjadi khurafat-khurafat mereka, reka-rekayasa mereka. Wadahilu antoriqil dzikril mahmud, dan mereka lalai, mereka lupa dari toriqil dzikri, ya, jalan zikir yang terpuji itu, jalan zikir yang terpuji seperti yang menyadarkan orang-orang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memotivasi mereka untuk beribadah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat, ya, yang menakutkan mereka dari namanya neraka, yang menjauhkan mereka dari kehinaan dunia dan lain sebagainya. Yang begitu-begitu mereka lupa. Justru yang mereka terapkan adalah khurafat, rekayasa. Wastaghalu bil qasasi, dan mereka sibuk dengan kisah-kisah allati tatarraqu ilaihal ikhtilafatu waz ziyadatu wan naqsu. Sibuk dengan kisah-kisah yang tatarraqu ilaiha, yang masuk kepadanya, kepada kisah tersebut, al ikhtilafatu, penyalahan-penyalahan, ya sudah salah, tidak benar, waz ziyadatu, dan tambahan-tambahan, terkadang ditambah-tambahi, wan naqsu, dan kekurangan, artinya terkadang juga dikurang-kurang kisah tersebut. Nah, wa takhruju anil qasasil waridati fil Quran, dan ya, keluar, artinya tidak termasuk kisah yang mereka sampaikan itu, anil qasasil waridati, ya, dari kisah-kisah yang warid yang ada di dalam Al-Quran, ya, sudah keluar, ya, bukan lagi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang mereka sampaikan, tetapi kisah-kisah yang kesalahan, ikhtilafat itu ada di situ. Ziyadah, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan itu ada di situ. Oke, sementara kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ya mereka tidak sampaikan. Wa tazidu alaihi, dan menambahkan ke atasnya, dalam artian kisah-kisah itu ya kisah-kisah yang ada tambahan-tambahannya, ya diperindah, direkayasa, dikarang-karang, kurang lebih seperti itu, tambah-tambahi. Fa inna minal qasasi, ya, sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, minal qasasi, dari yang namanya kisah itu, ma yanfa'u sama'uhu, ya, ada juga yang bermanfaat mendengarkannya. Jadi Imam Al-Ghazali juga tidak memungkiri bahwa yang namanya kisah juga itu ada yang bermanfaat, ada yang bagus untuk didengar. Wa minha ma yadurru, dan diantaranya ada juga yang memudaratkan. Wa in kana sidqan, sekalipun itu benar, artinya kisah yang disampaikan itu betul, bersumber, tetapi terkadang memudaratkan. Jadi tidak semua orang itu mampu mencerna apa yang dimaksud oleh kisah tersebut, misalnya seperti itu. Oke. Wa man fataha dzalikal bab ala nafsi, nah, siapa orang yang membuka yang demikian itu, satu pintu ala nafsi, atas dirinya, artinya dia terjun kepada masalah yang namanya kisah, ya, itu saja yang dia terapkan, misalnya seperti itu, maksudnya fathal bab, ya. Ikhtalata alaihi as-sidqu bil kadhibi, maka akan bercampurlah ke atas dia kebenaran dan kebohongan, ya, artinya kalau orang itu terjun dalam masalah kisah, misalnya seperti itu, nah, berarti dia sedang terjun kepada sesuatu yang mengandung kebenaran dan kesalahan, artinya bisa benar dan bisa salah, bisa betul, jujur, bisa dusta. Wan nafi'u bid-darri, dan yang bermanfaat juga memudaratkan. Falihada, nah, oleh karena ini, nuhiya anhu, dilarang darinya, dari yang namanya kisah. Jadi karena kisah itu bahasa mafhumnya rawan sesuatu kebohongan, ya, maka atas karena itu dia dilarang. Bukan berarti Imam Al-Ghazali itu secara total ya tidak setuju yang namanya kisah disampaikan di tengah majelis, tidak. Cuma kata beliau, kalau ada orang yang betul-betul terjun di situ, fatahadalikal bab ala nafsihi, itu maksudnya, nah, maka itu tidak boleh, karena itu rawan, ya, artinya dia sedang terjun pada sesuatu yang tidak pasti, terkadang benar, terkadang salah. Yang namanya kisah seperti itu, ada betul, ada yang tidak betul, ada yang dikarang-karang, ada juga yang direkayasa, dan seterusnya. Walidzalika, nah, oleh karena itulah qala Ahmad ibnu Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, artinya terkait dengan masalah kisah yang terkadang benar, terkadang salah. Apa kata beliau? Ma ahwajan nasa ila qasin shadiqin, ya. Alangkah butuhnya manusia itu kepada
orang yang berkisah yang benar. Artinya manusia itu butuh juga kepada orang yang pandai berkisah, tetapi dengan catatan yang sodik, yang benar, yang jujur dalam kisahnya, jujur dalam ceritanya yang dia sampaikan tengah jamaah itu, bukan direkayasa. Fa in kanatil qissatu min qisasil anbiya, jika adanya kisah itu termasuk daripada kisahnya para nabi alaihimussalam, bima yata'allaku bi umuri dinihim, pada apa yang berhubungan dengan perkara agama mereka, wa kana al-qassu hadiqan sahihar riwayati, dan adalah orang yang berkisah itu adalah orang yang cerdas, yang pintar, dalam ibarah lain shadiqan, jujur, sahihar riwayati, yang sahih periwayatannya, artinya orangnya adil. Falastu arabihi ba'sa, maka tidaklah aku melihat padanya itu apa-apa. Artinya menurutku itu tidak jadi masalah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Al-Ghazali mengutip ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal di sini sebagai penegasanlah sedikit bahwa yang namanya kisah itu kita butuhkan juga dengan catatan itu tadi, satu, berkenaan dengan kisahnya para nabi yang berhubungan dengan urusan akhirat mereka, urusan agama mereka. Kemudian yang kedua, yang menyampaikan kisah itu harusnya orang yang sodik, orang yang pintar, dan riwayatnya itu bisa diterima. Oke, selebihnya itu kata Imam Ahmad bin Hanbal maupun mukhalafahnya, aku menganggap itu tidak baik, tidak benar, aku tidak setuju. Tetapi kalau yang dimaksud tadi di sini, kata beliau, la ba'sa, tidak jadi masalah. Oke. Falyahdharil kadhibah wa hikayat ahwalin tumi'u ila hafwatin aw musahalatin yaqsuru fahmul awami andarki ma'aniha. Maka hendaklah seseorang itu menghindari al-kadhibah, kebohongan, wa hikayata, dan hikayat ahwalin, keadaan-keadaan atau situasi-situasi orang-orang terdahulu, tumi'u, yang mengisyaratkan, yang mengarahkan, yang bisa membawa ila hafawatin, kepada kesalahan, au musahalatin, atau memudah-mudahkan, yaksur pahamul awami, yang terbatas pemahamannya orang awam itu, andar kima'aniha, untuk menjangkau makna-maknanya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kebohongan itu harus dihindari, dan juga hikayat-hikayat, cerita-cerita tentang situasi dan keadaan umatkah atau apakah yang bisa saja mengarahkan atau membawa orang-orang itu kepada kesalahan. Hindari cerita-cerita atau kisah-kisah yang seperti itu. Begitu juga yang membawa orang-orang kemudian memudah-mudahkan masalah-masalah agama mereka. Mereka memudahkan masalah agama mereka karena kisah itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang mana di kisah itu orang awam itu dia susah untuk menjangkau maknanya, makna yang sesungguhnya dari kisah itu, walaupun kisah itu benar. Terkadang orang awam itu dia larikan ke yang lain, tidak seperti yang menjadi tuntutan seharusnya kisah yang disampaikan itu. Namanya juga orang awam kan, begitu ceritanya. Oke. Au an kaunihi hafwatan nadiratan, atau orang awam itu susah untuk menjangkau angkauni hafwatan nadirah, dari adanya kisah tersebut atau hikayat tersebut. Hafwatan adalah kesalahan, dia susah untuk menangkap, menebak bahwa ini adalah kisah yang tidak benar ini, itu orang awam. Murdifatan bitakfiratin wa mutadarakatin bihasanatin tugotti alaiha atau tugotta alaiha, murdifatan, yang diiringi bitakfiratin, dengan pengkapiran, di balik kisah itu sebenarnya ada unsur mengkapirkan dan lain sebagainya. Wa mutadarakatin, kemudian yang diikuti bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan, tugotta alaiha, yang ditutupi ke atasnya, artinya yang dipolesi dengan kebenaran-kebenaran, cerita-cerita atau hikayat-hikayat yang orang awam itu tidak mampu menjangkau, kalau tidak mampu menebak bahwa ini kisah yang salah. Kenapa? Karena dipoles dengan kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Jadi zahirnya seakan-akan betul, menarik, bagus, tetapi sebenarnya itu mengarah kepada hafwah, mengarah kepada kesalahan, bahasa mafhumnya seperti itu, ketergelinciran. Fa innal am,
ya'tasimu bidzalika. Nah, orang awam itu, kata Imam Al-Ghazali, ya'tasimu bidzalika, dia berpegang bidzalika pada yang demikian itu, fi musahalatihi wa fatihi, pada musahalatihi, ya, tasahul-tasahulnya mereka, meringan-ringankan agamanya, wa hafwatihi, dan juga kesalahannya, ya, hafwatihi, ketergelincirannya. Jadi orang awam itu terkadang bersandar di satu hikayat yang disampaikan oleh seseorang, yang mana hikayat ini ya dia jadikan sebagai pegangan untuk memudah-mudahkan agamanya, agama mereka, untuk memudah-mudahkan kelakuan mereka, untuk membenarkan ya, ketergelinciran mereka. Terkadang orang awam seperti itu. Wa yumahidu li nafsihi udhran fihi, dan dia ya memaparkan li nafsihi, bagi dirinya, artinya memaparkan bagi dirinya itu uzran, ada uzur ya, pihi, padanya. Artinya orang awam itu ya memegang itu untuk dirinya ya sebagai suatu alasan dalam meringan-ringankan agama ya. Kalau ada kesalahan yang dia lakukan atau sesuatu yang tidak baik mungkin ya yang dia lakukan menurut adat dan semacamnya, kemudian dia bersandar kepada hikayat-hikayat yang seperti itu. Nah, ini bahaya. Wa yahtajju bi annahu, dan dia berhujjah, orang awam itu akan berhujjah, hukiya kita wa kita, jadi hikayatkan begini-begini. Artinya kalau dia ditegur misalnya, kenapa melakukan hal yang seperti, taruhlah dia melakukan hal yang mungkin tidak terpuji ya, kemudian dikatakan kepada dia, kenapa kamu lakukan seperti ini, nah, dia pun mengatakan, ini dihikayatkan, ini pernah saya dengar, ini ada orang yang menghikayatkan begini-begini, amba'adil masyayikh, dari sebagian masyayikh, syekh-syekh, artinya orang alim juga, orang alim yang menghikayatkan tadi, wa ba'dil akabiri, dan sebagian orang-orang besar ya, ustadz dan semacamnya, ulama dan seterusnya. Dan itu alasan dia ya, ketika ditanya misalnya, ya, ini pernah saya dengar ada ustadz yang mengatakan begini dan lain sebagainya. Nah, itu alasan dia. Jadi akhirnya dijadikan pegangan itu. Wa kulluna bisodadil ma'asi, dan kita semua ini, kami semua ini bisodadil ma'asi, itu ya rawan kemaksiatan ya. Sodadil ma'asi, rawan kemaksiatan. Artinya ya kita semua ini orang awam ini ya itu di tengah-tengah kemaksiatan. Di tengah-tengah kemaksiatan, orang yang diliputi oleh yang namanya kemaksiatan, susah untuk menghindari yang namanya kemaksiatan. Ya, itu alasan dia. Jadi tidak masalah saya begini misalnya ya, karena toh ada juga yang mengatakan bahwa ini tidak jadi masalah. Nah, ini nih bahayanya. Fala gharwa, ya tidak heran kata dia, in asaitu Allah Ta'ala, apabila aku mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad asahu man wa akbaru minni, maka sungguh telah mendurhakai dia orang yang lebih besar dari saya. Nah, jadi ketika kemudian taruhlah misalnya dikatakan kepada orang awam, ini tidak benar, ini yang begini-begini, akhirnya dia pun langsung berhujjah pada saat itu. Kata dia, ya tidak jadi masalah. Kalau saya salah, ulama itu salah karena dia yang menyampaikan, si ustadz itu salah karena dia yang menyampaikan seperti itu. Akhirnya itu dijadikan hujjah yang begini-begini, kemudian jadikan alasan. Artinya apa? Alasan karena ada yang melakukan, ada yang menyampaikan. Tentunya kalau saya salah, dia juga tentunya salah. Nah, ini kan berhujjah yang tidak dibenarkan. Artinya berhujjah dengan mengalihkan kepada orang yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Nah, bukan berhujjah secara kebenaran. Apa dalilnya kamu melakukan ini? Jadi tidak secara objektif, tetapi berhujjah secara subjektif. Nah, ini tidak baik. Ini dilarang di dalam agama yang seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan orang awam seperti itu? Ya karena adanya hikayat-hikayat atau kebohongan-kebohongan mungkin yang pernah dia dengar di suatu majelis yang disampaikan oleh oleh seorang yang pandai bercerita, mau dia ulama atau alim, yang jelasnya hikayah dan qas itu adalah sesuatu yang tidak berdasar dan bersumber dan seterusnya. Oke. Wa yufiduhu dzalika, nah, jara'atan 'ala Allah Ta'ala min haitsu la yadri, dan memberikan kesan yang demikian itu kepada dia, kepada orang awam, hikayat-hikayat yang tidak benar ini, kisah-kisah yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak betul ini, itu memberikan kesan kepada dia atau memberikan modal bagi dia keberanian atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani melakukan kemaksiatan misalnya.
min haitsu la yadri, dari sisi dia tidak tahu ya. Nah, kurang lebih seperti dia tidak tahu bahwa itu salah. Cuma dia hanya bersandarkan karena ada orang alim yang menyampaikan, ada orang ulama yang menceritakan, misalnya seperti itu. Nah, itu orang awam seperti itu. Ya. Fa ba'dal ihtirazi an hadainil mahdzuraini fala ba'sa bihi. Jadi setelah menghindarkan diri daripada kedua yang dilarang ini, artinya kebohongan dan hikayat-hikayat yang direkayasa, ya. Setelah itu artinya kita tinggalkan yang dua itu, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa bihi dengannya. Artinya yang selain daripada dua itu silahkan saja bercerita, silahkan saja berkisah, dengan catatan kisah itu atau cerita itu yang memang betul, ya, kemudian bukan direkayasa, silahkan saja, berdasar dan bersumber, silahkan saja. Wa inda dalika, nah yang demikian itu artinya yang selain daripada yang dua itu tentunya adalah tarji'ul qasasu al-mahmudatu ila ma yastamilu alaihil Quran. Maka kembalilah kisah itu yang terpuji itu kepada apa yang dikandung ke atasnya Al-Quran, yang mengandung atasnya Al-Quran. Artinya yang selain daripada dua itu, artinya kebohongan dan hikayat-hikayat yang tidak benar, khurafat dan semacamnya, ya tentunya itu adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, wasahha fil kutubis sahihah, dan yang ada yang sahih di dalam kitab-kitab yang sahihah, yang sahih minal akhbar, ya berupa hadis-hadis, ya hikayat-hikayat yang memang ada sumbernya di dalam kitab-kitab yang diakui oleh para ulama, kitab-kitab sahih. Oke. Wa minan nasi, dan di sebagian orang, mayyastajizu wad'ul hikayati, ada orang yang memperbolehkan wad'ul hikayati, meletakkan hikayat-hikayat, ya menceritakan hikayat-hikayat al-muraghibati fi ta'ati, ya yang memotivasi kepada ketaatan. Ya, jadi sebagian orang ada yang memperbolehkan, boleh saja, bisa saja bercerita, berkisah, yang mana kisah tersebut membuat orang itu kemudian semakin taat kepada Allah, walaupun kisah itu adalah kisah yang tidak benar. Oke. Wa yaz'umu, dan dia menduga anna qasdahu fihi, bahwasanya tujuannya fihi padanya, pada kisah yang dia sampaikan misalnya, dengan tujuan agar supaya orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu adalah dakwatul khalqi ilal haqqi, ya, berdakwah kepada makhluk, kepada orang-orang, ilal haqqi, kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min nazghatis syaitan, ini termasuk daripada tipuannya setan. Jadi tidak ada itu, tidak dibenarkan menyampaikan kisah-kisah yang tidak benar, yang tidak betul, walaupun tujuannya untuk memotivasi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fis sidqi manduhatan minal kadhibi, karena sesungguhnya di dalam kebenaran itu manduhatan itu sangat luas anil kadhibi, daripada kebohongan. Artinya masih banyak sesuatu yang benar, ya, masih banyak kisah-kisah yang benar yang harus disampaikan. Itu sudah cukup luas sekali yang namanya kisah-kisah yang benar itu, ya, tak perlu kepada yang kebohongan, ya. Manduhatan anil kadhibi, ya, luas daripada al-kadhibi, daripada kisah-kisah yang penuh kebohongan. Wa fima dzakarahu Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam gunyatan anil ikhtira'i fil wa'dhi, ya. Dan pada apa yang telah ia sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga utusannya sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup, ya. Pada apa yang telah disebutkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan begitu juga utusannya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam arti yang hadis, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi sampaikan kisah yang ada di dalam Al-Quran, sampaikan kisah yang ada di dalam hadis, itu sudah cukup anil ikhtira'i fil wa'dhi, daripada, ya, mengarang-arang fil wa'dhi, pada nasihat, dalam menasihati orang kita karang-karang kisah misalnya seperti itu, ya, tidak perlulah, karena Al-Quran dan hadis itu, ya, itu sudah cukup untuk jadikan pegangan, untuk kita ambil cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada pada keduanya untuk kita sampaikan. Oke. Kaifa, bagaimana bisa, wa qad kuriha takallufus saja wa udda dzalika minat tasannu, ya, bagaimana bisa itu diperbolehkan sedangkan itu ketentuannya adalah itu kurihat makruh, ya. Wa qad kuriha makruh, dibenci, takallufus saja, ya, memaksakan saja,
wa udda dzalika minat tasannu, dan itu dianggap ya, yang demikian itu minat tasannu termasuk memaksa-maksakan diri. Jadi kurang lebih lah ya, kata Imam Al-Ghazali, kurang lebih itu hampir sama dengan sajak. Jadi sajak itu dibenci ya, tidak disukai oleh nas, oleh syariat ya. Kenapa ya? Karena dalam sajak itu sudah ada unsur memaksa-maksakan diri dalam memperindah bahasa sajak tersebut yang berpotensi ya, karena sudah memaksa-maksakan diri. Nah, ini berpotensi atau rawan sekali, boleh dikata 99% itu kata-kata itu kemudian direkayasa demi menyempurnakan baik-baiknya agar terasa indah, terdengar indah. Nah, itu termasuk bagian tasannu, memaksa-maksakan diri. Nah, kisah-kisah ini juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada unsur yang memaksa-maksakan diri dalam menyampaikan suatu cerita. Nah, unsur memaksakan diri dalam menyampaikan cerita ini tentunya adalah ya ditambah-tambahi, direkayasa dan lain sebagainya agar mungkin orang itu tertarik dan lain sebagainya. Agar mungkin orang itu merasa nyaman di majelisnya dengan kisah-kisah yang begitu-begitu yang dibuat-buat. Oke. Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas, dan pernah berkata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu libnihi, kepada anaknya Umar, wa qad sami'ahu yasja'u. Nah, dia Sa'd bin Abi Waqqas ini pernah mendengar anaknya itu yang bernama Umar itu bersajak. Hadzal ladzi, ya, ini yang dia katakan ketika anaknya itu dia dengar bersajak. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan begini, hadzal ladzi, ini yang yubaghiduka ilayya, yang membenci kamu kepadaku. Artinya ini yang membuat saya tidak suka sama kamu. Itu kata bapaknya ya kepada anaknya. La qadaitu hajataka abada hatta tatuba. Aku tidak akan menunaikan, mengabulkan hajatmu, keinginanmu selamanya sampai engkau bertobat. Hanya karena saja ya yang dilontarkan, yang diucapkan oleh anaknya itu ya, yang tentunya ya kita pahamilah sajak ini sajak yang direkayasa, maksudnya yang ada tasannu'nya di situ. Nah, itu yang kemudian membuat bapaknya Sa'd bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, kebutuhanmu itu tidak akan pernah aku kabulkan sampai kamu tobat dulu, karena apa yang kamu katakan ini ya, merupakan suatu kebohongan ya. Wa qad kana ja'ahu fi hajatin, dan sungguh Umar ini, anaknya ini, ja'ahu mendatangi Sa'd bin Abi Waqqas bapaknya fi hajatin, pada suatu hajat. Artinya dia datang meminta hajat, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi dia tidak kabulkan karena pada saat itu dia sedang bersajak. Oke. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Rawahah ya. Dan sungguh berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Rawahah fi saja'in ya, terkait dengan sajak, baina salasi kalimatin, antara 3 kalimat ya. Iyyaka was-saj'a ya benar Rawahah ya. Hindarilah olehmu sajak itu wahai Ibnu Rawahah ya. Ibnu Rawahah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Abdullah bin Rawahah ya, karena memang ini seorang penyair beliau ini ya. Dia pernah bersajak 3 kalimat, di bait sajaknya itu 3 kalimat. Nah, mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hindar yang namanya sajak wahai Abdullah bin Rawahah ya. Fakana saja'ul mahdzuru al-mutakallafu ma zada ala kalimataini. Nah, kata Imam Al-Ghazali, adalah sajak yang dilarang itu al-mutakallafu, itu yang dipaksa-paksakan ya, sajak yang sudah ditambah-tambahkan, dipaksa-paksakan, diperindah dengan sesuatu yang direkayasa, yang dikarang-karang kalimatnya. Nah, ma zada ala kalimataini, apa yang lebih daripada 2 kalimat. Nah, atas dasar hadis ini atau riwayat ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sajak yang dilarang itu adalah sajak yang dipaksa-paksakan yang melebihi daripada 2 kalimat. Jadi kalau sajak yang 2 kalimat ke bawah tidak dipaksa-paksakan itu diperbolehkan. Oke. Walidzalika, nah oleh karena itulah, lamma qala ar-rajulu fi diyatil janin, ketika berkata seorang laki-laki fi diyatil janin, terkait dengan diatnya janin ya, janin yang mati ya, kan harus bayar diat ya, tebusan. Nah, itu disebut dengan diat, dendalah bahasa kita. Nah, ada seorang laki-laki ya, yang berkata menggunakan saja terkait atau berkenaan dengan masalah diat janin. Jadi kata laki-laki tersebut, kaifa nadi malla syariba wala akal
wala soha wala stahal wa mislu dzalika yutol. Bagaimana kita mau menebus yang tidak minum dan tidak makan, tidak berteriak dan tidak menangis, dan yang seperti itu adalah sia-sia. Nah, faqala Nabi, kemudian Nabi SAW pada saat itu berkata ketika dia dengar sajak yang seperti itu, kata Rasul SAW, asaja'un kasaja'il Arab, apakah itu sajak seperti sajaknya orang Arab? Nah, di ekspresi tidak setuju. Nah, apakah itu sajak seperti sajaknya orang Arab? Artinya jangan bersajak seperti sajaknya orang Arab ini. Nah, tentunya di sini adalah tiga kalimat. Jadi kaifa nadi man la syariba wala akal, satu, wala soha wala stahal, dua, wa mislu dzalika yutol. Nah, jadi sudah 3 kalimat. Nah, dipaksa-paksakan lagi bahasanya di sini. Dipaksa-paksakan lagi bahasanya di sini. Dan ini merupakan suatu kebohongan, karena yang namanya janin itu ada diatnya, sedangkan ini orang mengatakan ya sia-sia itu membayar diat janin yang mati, karena toh juga dia tidak makan, belum minum, tidak hidup lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kan kebohongan, kurang lebih seperti itu. 3 kalimat lagi. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya janganlah bersajak seperti sajaknya orang Arab. Itu maupun daripada asajil Arab, kurang lebih seperti itu. Oke, wa amal asy'aru, adapun syair ya. Oke, saya rasa sampai di situ saja dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Hadza wabillahi taufik. Ya, mohon dikoreksi kalau ada yang salah, dan silahkan bertanya kalau ada yang kurang dipahami. Kita tutup majelis kita, wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.